kita ibadah, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Berkati teman-teman semuanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat ibadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita ku bertemu
Yesus, oh senangnya Tuhan Yesus, oh senangnya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku.
Mari teman-teman, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mempersiapkan persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, ini waktunya kami memberikan persembahan. Biarlah Tuhan senang dengan persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberkati orang tua kami dalam pekerjaannya maupun usahanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Kita adik-adik di bulan Oktober ini ya adik-adik ya. Oh ya adik-adik, tidak terasa loh adik-adik, 2 bulan lagi kita sudah akan merayakan hari Natal adik-adik. Adik-adik, kakak baru ingat minggu kemarin kalian semua pada PTS ya adik-adik ya. Pada ujian ya adik-adik ya. Ya, kalian sudah belajar dengan tekun, berusaha dengan baik mengerjakan soal-soal yang diberikan. Kakak doakan adik-adik, kalian akan mendapatkan nilai yang terbaik. Oh ya adik-adik, tema bulan ini kita adalah fokus hanya kepada Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, yuk kita belajar dari kisah Musa yang diutus oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau telah memberikan kami kesehatan, koneksi internet yang baik, sehingga kami dapat beribadah sekolah minggu bersama. Tuhan, ajar kami untuk duduk diam dan fokus mendengarkan sebagian dari firman-Mu ini. Dan agar firman-Mu juga dapat kami mengerti, sehingga akan kami pegang untuk kelangsungan hidup kami sehari-hari. Tuhan, berkatalah, kami siap mendengarkan. Amin. Adik-adik, kakak yakin kalian pasti sudah tahu siapa itu Musa. Ya, Musa adalah anak Israel. Pada zaman dahulu, bangsa Israel itu dijadikan budak adik-adik oleh bangsa Mesir. Dijadikan budak itu adalah disuruh kerja paksa adik-adik ya. Namun, bangsa Israel jumlahnya semakin hari semakin bertambah banyak adik-adik. Oleh karena itu, Fir'aun, pemimpin bangsa Mesir, takut jika suatu hari nanti bangsa Israel jumlahnya akan jauh semakin banyak adik-adik. Oleh karena itu, beliau menyuruh para pengawalnya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang dilahirkan adik-adik. Musa lahir pada zaman itu adik-adik. Karena rasa sayang ibunya yang luar biasa adik-adik, maka ibunya berusaha untuk menyelamatkan dia adik-adik. Ibu Yohebed menaruh bayi itu ke dalam keranjang adik-adik dan menaruhnya di tepian sungai Nil. Putri Firaun mendengar suara tangisan bayi adik-adik ketika dia sedang mandi. Lalu dia menyuruh para dayangnya untuk mengambil peti itu adik-adik. Karena belas kasihannya adik-adik, Putri Firaun mau merawat bayi itu adik-adik, walaupun dia tahu bayi itu pasti bayi Israel adik-adik. Lalu bayi itu diberi nama Musa, yang artinya aku telah menariknya dari air. Bayi Musa diambil dari sungai Nil oleh putri Firaun adik-adik. Lalu dia diangkat anak. Musa dibesarkan di istana yang megah dan mewah adik-adik. Namun dia tahu bahwa sebenarnya dia bukanlah berasal dari bangsa Mesir adik-adik, melainkan dari bangsa Israel. Pada masa itu bangsa Israel sangat menderita adik-adik. Mereka diperbudak, disuruh kerja paksa oleh bangsa Mesir. Setiap hari Musa melihat bangsa Israel disiksa oleh bangsa Mesir adik-adik. Musa merasa kasihan dengan bangsanya adik-adik. Pada suatu hari ketika Musa sudah benar-benar dewasa adik-adik, Musa melakukan suatu hal yang buruk adik-adik. Dia membunuh seorang Mesir adik-adik karena orang tersebut telah membunuh orang Israel tanpa ampun adik-adik. Maka ketakutanlah dia adik-adik karena orang-orang mulai tahu apa yang dia lakukan. Maka dia melarikan diri dan sampailah dia ke Midian adik-adik. Disitulah dia menjadi gembala domba, membantu ayah mertuanya Yitro selama 40 tahun.
Di Midian juga dia bertemu dengan istrinya adik-adik ketika dia membantunya mengambilkan air untuk ternaknya. Pada suatu hari, Musa membawa domba-domba ternaknya ke Gunung Horeb adik-adik. Dia memastikan domba-dombanya di tempat yang aman adik-adik. Dia juga memperhatikan dan mengawasi domba-dombanya agar domba-dombanya aman dari binatang buas adik-adik. Ketika Musa sedang melihat sekelilingnya adik-adik untuk memastikan tidak ada ancaman serigala dan gangguan lainnya, kejauhan tampaklah semak yang terbakar adik-adik. Lalu Musa buru-buru mendekat adik-adik. Malaikat Tuhan menampakkan dirinya lewat nyala api yang keluar dari semak-semak adik-adik. Musa melihat hal yang aneh adik-adik. Semak itu terbakar, namun semak-semak itu tidak menjadi hangus adik-adik. Dipenuhi rasa ingin tahunya, perlahan-lahan Musa mendekati semak yang terbakar itu adik-adik. Lalu ketika Musa hendak berjalan menuju semak-semak itu adik-adik, tiba-tiba dia mendengar suara Tuhan berseru adik-adik dari tengah-tengah nyala apinya. Kata Tuhan, "Musa, Musa." Lalu Musa menjawab adik-adik, "Ya Allah, jangan mendekat. Tanggalkanlah sendalmu Musa. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Musa sangat ketakutan adik-adik, lalu dia menutupi wajahnya. Dan suara itu kembali berkata adik-adik, "Aku adalah Allah dari bapamu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub." Tuhan, dia berbicara kepadaku, kata Musa. Musa takut dan tidak berani menatapnya adik-adik. Kembali Tuhan berkata adik-adik, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka dan tangisan mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Inilah saatnya untuk membebaskan mereka." Musa mendengar dengan apa yang dikatakan Tuhan adik-adik. "Bersiaplah, aku mengutus engkau untuk membebaskan umatku." Dulu Musa memang ingin membantu Israel adik-adik, tapi itu sudah lama sekali. Musa bertanya, "Siapa aku ini dan mengapa aku yang harus memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir?" Tuhan meyakinkan Musa adik-adik bahwa Tuhan akan bersamanya. Maka dengan ragu Musa bertanya lagi kepada Tuhan adik-adik, "Bagaimana jawabku pada orang Israel apabila mereka bertanya, 'Siapakah engkau dan siapakah namamu?'" Tuhan menjawab adik-adik, "Katakan pada mereka, aku adalah aku yang mengutusku, dan katakan juga pada mereka, itulah sebutanku untuk selama-lamanya." Namun Musa bertanya lagi adik-adik, "Siapa aku ini berbicara pada raja dan membebaskan umatmu dari Mesir? Fir'aun adalah orang yang keras dan tidak beriman. Buat apa dia mendengarkan aku?" Tuhan menjawab adik-adik, "Aku akan bersamamu. Kamu akan tahu tak kala aku mengutusmu saat kamu beribadah di gunung ini setelah kau membebaskan umatku dari Mesir. Tapi jika mereka tidak percaya dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, 'Tuhan tidak menampakkan diri padamu,' apa yang ada di tanganmu?" "Tongkat gembala," kata Musa. "Lemparkan ke tanah." Maka Musa melemparkan tongkat itu ke tanah adik-adik, dan tongkat itu berubah menjadi ular. Musa kaget adik-adik. Lalu Tuhan berkata lagi adik-adik, "Ulurkan tanganmu dan peganglah ekornya." Lalu ular itu menjadi tongkat kembali adik-adik. Namun Musa kembali berkata adik-adik, "Tuhan, aku tidak pandai bicara. Dahulu aku tidak, dan sekarang pun begitu. Sekalipun engkau telah berfirman Tuhan, aku berat mulut dan juga berat lidah." Lalu Tuhan berkata adik-adik, "Siapa yang membuat lidah? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, Tuhan? Sekarang pergilah. Saat kau berbicara, aku akan bersamamu dan memberimu kata-kata." Tuhan memerintahkan agar Musa mengajak kakak sepupunya Harun adik-adik untuk pergi bersamanya. Lalu pergilah Musa menemui kakak sepupunya itu adik-adik. Lalu dia menceritakan apa diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka pergilah Musa dan kakaknya Harun ke tanah Mesir adik-adik untuk melakukan kehendak Tuhan.
Lalu kembalilah Musa ke tanah Mesir adik-adik. Setelah sekian lama, Musa meninggalkan tanah Mesir adik-adik. Dia menceritakan kepada umat Israel bahwa Tuhan akan membebaskan bangsa Israel dari bangsa Mesir dan Firaun. Setelah mendengar ini adik-adik, maka berlututlah umat Israel adik-adik dan sujud menyembah kepada Tuhan, karena Tuhan telah mendengarkan doa-doa mereka dari kesengsaraan mereka selama ini adik-adik, karena perbuatan bangsa Mesir adik-adik. Ceritanya bagus adik-adik ya. Dari cerita tersebut kita juga dapat pelajaran yang luar biasa loh adik-adik. Dimulai dari bayi Musa diselamatkan Tuhan, karena Tuhan punya rencana yang indah adik-adik dalam kehidupan Musa. Meskipun kehidupannya banyak kendala, banyak halangan, banyak tantangan, banyak kesulitan, dan banyak masalah adik-adik. Tetapi Allah tidak pernah meninggalkannya adik-adik. Bahkan Tuhan memelihara terus kehidupan Musa sampai kehendak Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya adik-adik. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan adik-adik. Kita harus belajar percaya dan menyerahkan nasib kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kakak mau tanya, kalian pernah tidak mengikuti suatu perlombaan atau pertandingan? Pernah, Kak. Pertandingan apa yang sudah pernah kalian ikuti? Lomba balet, lomba nyanyi. Ya, kalian ada yang pernah mengikuti lomba menyanyi, menari, lalu pertandingan basket, voli, bola, ataupun pertandingan yang lain sebagainya adik-adik ya. Pasti kalian pernah punya perasaan takut ya adik-adik ya. Punya perasaan khawatir, apa aku bisa menyelesaikan pertandingan ini dengan baik? Atau juga ada timbul pertanyaan, apa aku bisa menjadi juara 1? Seperti itu adik-adik ya. Atau kemarin-kemarin ini adik-adik minggu kemarin baru melaksanakan PTS ya adik-adik ya, ujian sekolah ya. Nah pasti adik-adik ada timbul perasaan, apa aku bisa menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh guruku dengan baik? Apa aku bisa mendapatkan nilai yang baik? Apa aku bisa nilaiku tidak remit ya adik-adik ya? Ya perasaan itu wajar adik-adik ya. Perasaan itu juga timbul pada Bapak Musa adik-adik. Bapak Musa juga berpikir, apa bisa dia membebaskan bangsa Israel dari Mesir adik-adik? Tapi Allah berjanji adik-adik menyertai Bapak Musa dalam menjalankan tugasnya. Karena Tuhan juga sudah mempersiapkan Bapak Musa jauh-jauh hari adik-adik. Sejak dia dididik oleh putri Firaun. Lalu dia dilatih menjadi gembala domba selama 40 tahun adik-adik. Menjadi gembala domba itu membutuhkan kesabaran yang luar biasa adik-adik. Dia harus sabar menunggu dombanya makan ya adik-adik ya. Lalu dia juga harus menjaga domba-dombanya dari ancaman binatang buas adik-adik, dari serigala. Begitu juga dengan adik-adik. Sekarang ini adik-adik sedang dididik, dipersiapkan oleh Tuhan untuk mengenapi rencananya sesuai dengan panggilan hidup adik-adik. Nanti adik-adik ada yang jadi guru, ada yang jadi dokter, jadi petani, jadi artis, jadi pemain bola, pemadam kebakaran, akan jadi insinyur, polisi, penyanyi, pilot, perenang, bisnismen, presiden, bahkan ada yang jadi pendeta dan lain sebagainya adik-adik ya. Pastilah nanti adik-adik akan mengalami kendala, kesulitan, masalah dalam menjalankan tugas ini adik-adik. Tapi percayalah adik-adik bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan adik-adik. Tuhan akan selalu melindungi adik-adik seperti Bapak Musa tadi ya. Karena Tuhan berjanji akan selalu menyertai anak-anaknya yang taat akan Dia adik-adik. Nah adik-adik, kisah Bapak Musa ini menjadi pengingat kita adik-adik untuk percaya dan berserah kepada Tuhan selama hidup kita. Jika saat ini adik-adik mengalami masa-masa yang sulit di masa-masa pandemi corona ini, jangan sedih adik-adik ya. Tuhan akan menyertai adik-adik, papa mama, kakak, nenek kakek dalam menjalani pandemi ini dengan baik dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Kau sampaikan hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu hari ini pada kami Tuhan Yesus.
Biarlah firman-Mu ini tertanam dalam hati kami Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu ini dapat kami mengerti dengan baik Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu ini dapat menjadi rema dalam hidup kami Tuhan Yesus. Menjadi pegangan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Biar kami belajar percaya dan berserah kepada-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih juga untuk kesehatan yang telah Kau berikan pada kami Tuhan. Terima kasih juga untuk koneksi internet yang baik Tuhan, sehingga kami dapat beribadah dengan lancar. Amin. Ayat hafalan minggu ini untuk kelas kecil diambil dari Yesaya 6 ayat 8b. Ini aku, utuslah aku. Kakak ulangin ya, Yesaya 6 ayat 8b. Ini aku, utuslah aku. Sedangkan ayat hafalan untuk kelas besar diambil dari Mazmur 62 ayat 6. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kakak ulangin ya. Mazmur 62 ayat 6. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kakak tunggu ya ayat hafalan kalian. Shalom adik-adik, tadi kan kita sudah memuji Tuhan bersama-sama dan sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu kita, yaitu Kak Erli. Kita sama-sama bilang terima kasih yuk ke Kak Erli. Terima kasih Kak Erli. Dan saatnya kita menghafalkan ayat emas yang disampaikan oleh teman kita, yaitu Viela dan Rahel. Ini dia. Teman-teman, nama saya Viela. Ayat emas minggu ini Yesaya 6 ayat 8b. Ini aku, utuslah aku. Sekali lagi ya teman-teman. Yesaya 6 ayat 8b. Ini aku, utuslah aku. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Salam teman-teman, ayat emas minggu ini adalah Mazmur 62 ayat 6. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saya ulangin sekali lagi ya teman-teman. Ayat emas minggu ini adalah Mazmur 62 ayat 6. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Terima kasih ya untuk Viela dan Rahel sudah menghafalkan ayat emas hari ini. Selanjutnya kita akan membuat kreativitas yang dipimpin oleh kakak seminggu kita, yaitu Kak Pepe. Silakan Kak Pepe. Adik-adik, hari ini kita akan membuat kreativitas pohon semak berduri. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan, yang pertama ada pola pohon semak berduri, yang kedua kardus, pensil warna, gunting, dan lem. Lalu, cara membuatnya bagaimana ya? Yuk kita ikuti step-step berikut ya. Yang pertama, kalian print pola pohon semak berduri sebanyak 4 buah. Nanti gambarnya akan dikirimkan oleh kakak sekolah minggu di grup orang tua hebat ya. Yang kedua, kalian warnai pohon semak berduri seperti ini ya adik-adik. Oke, setelah diwarnai, kita mau lipat dan bagi 2 menggunakan gunting. Dan hasilnya seperti ini. Langkah selanjutnya kita mau lipat dan kita harus pastikan ya adik-adik saat kita lipat sudah tidak ada bayangan lagi. Nah, itu mengartikan bahwa bagian depan dan bagian belakangnya sudah sama ya. Lalu kita mau tempel
kertas ini dengan kardus menggunakan lem ya. Nah, jika sudah, kita mau gunting dan nanti hasilnya akan seperti ini. Setelah kita sudah gunting, kita mau buat nih adik-adik, pohon semak berdurinya ini bisa berdiri dengan cara kita gunting bagian atas kertas yang pertama dan gunting bagian bawah kertas yang kedua. Sesudah itu kita akan menyatukan kedua kertas tersebut dan hasilnya akan seperti ini adik-adik. Oke, kreativitas kita hari ini sudah jadi ya. Jangan lupa kalau misalnya kalian sudah mempraktekkan kreativitas ini, kirim hasilnya ke grup Orang Tua Hebat. Kakak tunggu ya adik-adik, dan selamat mencoba. Bagus ya adik-adik kreativitasnya. Jangan lupa juga ya kalian buat di rumah dan kirimkan kreativitasmu ke grup Orang Tua Hebat. Setelah kita membuat kreativitas, kita akan bermain kuis Alkitab Hebatku. Ini dia tutorialnya. Oke adik-adik, sudah siap untuk bermain hari ini? Nah, kira-kira kita mau bermain apa ya? Yuk kita langsung klik aja link yang sudah dikirimkan oleh kakak sekolah minggu di grup Orang Tua Hebat. Lalu kalian tulis nama kalian masing-masing ya. Setelah itu kita klik start. Oke, permainan hari ini adalah kita harus memilih jawaban yang benar. Kita klik start aja ya. Nah, kalian harus memilih jawaban yang benar dalam waktu yang sudah ditentukan. Dan kalian memiliki 3 kali kesempatan untuk salah. Nah, pertanyaan pertama, Musa pergi ke Gunung Hermon. Kira-kira jawabannya benar atau salah ya? Nah, kalau salah kalian klik yang false, kalau benar kliknya yang true. Yang tadi apa? False. Yeay, kita benar. Untuk pertanyaan selanjutnya, tongkat Musa berubah menjadi burung. Benar atau salah ya adik-adik? Oke, kalian harus menjawab ya sisa pertanyaan yang tadi. Nah, kalau sudah, kalian kirim jawaban kalian masing-masing ke grup Orang Tua Hebat. Seru ya adik-adik gamesnya. Tapi jangan lupa sebelum kalian bermain games, pastikan kalian sudah ibadah ya. Setelah kita bermain kuis, kita akan menyaksikan bakat anak dari teman sekolah minggu kita, yaitu Shane. Silahkan Shane. Teman-teman, nama saya Shane. Hari ini kita akan memuji Tuhan. Ayo kita memuji Tuhan. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Dadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Dan yang terakhir kita akan mendengarkan prokes 3M dari teman kita, yaitu Kairos dan Joshua. Silakan. Shalom teman-teman. Nama saya Kairos. Nama saya Joshua. Jangan lupa 3M. Memakai masker. Cuci tangan pakai sabun dan menjaga jarak. Sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah teman-teman. Nah, adik-adik ibadah hari ini sudah selesai. Terima kasih ya untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini dan sudah melayani di minggu ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.